Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, berikut adalah cerita singkat mengenai Dajjal yang saya bagi menjadi 5 poin garis besar. Dari awal kelahiran Dajjal sampai terakhir kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihi salam. Mohon disimak dari awal sampai akhir supaya kita tahu betapa dahsyatnya fitnah Dajjal ini, di mana kita harus waspada dan terus mempertebal keimanan kita agar kita dijauhkan dari fitnah Dajjal kelak saat kemunculannya. Yang pertama, kelahiran dan latar belakang Dajjal. Di balik tirai waktu yang paling gelap, di antara rahasia yang tak terungkap dalam lembar sejarah umat manusia, ada satu makhluk yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai fitnah terbesar sepanjang zaman. Dajjal. Sebuah nama yang membuat langit berguncang, bumi menggeliat, dan iman manusia diuji hingga ke akar-akarnya. Ia bukan sekadar sosok. Ia adalah simbol kebohongan tertinggi, pemutarbalikan kebenaran, dan fitnah yang akan membelah umat manusia menjadi dua kutub, iman dan kekufuran. Dajjal bukanlah tokoh fiksi. Ia disebut dalam puluhan hadis sahih. Disebut oleh setiap nabi. Bahkan Rasulullah bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makhluk ini masih hidup hingga hari ini. Tertahan, terpenjara, di suatu tempat yang tak terjangkau manusia biasa. Menurut riwayat sahabat Tamim Ad-Dari, Dajjal dilihat terikat dengan rantai besar di sebuah pulau yang terisolasi. Tubuhnya besar, rambutnya kusut, dan satu matanya buta, menonjol, seperti anggur yang busuk. Dialah Al-Masih Ad-Dajjal, Mesias palsu, yang akan mengaku sebagai Tuhan. Para ulama berpendapat bahwa Dajjal telah dilahirkan sejak zaman dahulu, sebagai manusia biasa, namun dengan keistimewaan dan kutukan sekaligus. Ia diberi usia panjang oleh Allah, tapi tidak akan muncul ke tengah manusia hingga saat yang telah ditetapkan. Ada yang meriwayatkan, ia lahir dari ayah dan ibu Yahudi, di sebuah wilayah di timur, Khurasan. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa kelahirannya misterius, seperti kisah Tamim Ad-Dari, di mana ia sudah ada, terbangun, dan disiapkan di sebuah pulau yang tak dikenal. Dia bukan jin, bukan iblis, tapi manusia, yang diberi kekuatan luar biasa sebagai ujian bagi umat ini. Dajjal kini masih tertahan. Ia belum diizinkan keluar. Karena Allah menunggu. Waktu di mana iman manusia semakin rapuh. Waktu di mana umat Islam tercerai-berai. Waktu di mana dunia lebih mempercayai teknologi, kekayaan, dan dunia, daripada kebenaran ilahi. Saat itulah, rantai itu akan dilepaskan. Dan Dajjal akan keluar. Membawa fitnah sebesar gunung. Mengaku sebagai Tuhan, menyihir mata manusia, dan memaksa kita memilih iman atau kekufuran. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap untuk menghadapi sang pemutar kebenaran ini? Atau, justru kita akan menjadi pengikutnya tanpa sadar? Part 2, Kemunculan Dajjal ke dunia. Waktu telah tiba. Pintu-pintu gaib mulai terbuka. Dan bumi bersiap menyambut tamu paling berbahaya yang pernah ada. Di suatu masa, dunia akan berada dalam kondisi paling rapuh. Perang pecah di mana-mana. Kelaparan merajalela. Kekacauan melumpuhkan tatanan dunia. Hujan tak lagi turun. Tanaman tak tumbuh. Manusia hidup dalam kekeringan, ketakutan, dan kehampaan iman. Inilah waktu yang disebut oleh Nabi Muhammad. 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, terjadi paceklik berat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tahun pertama, langit menahan sepertiga hujan, bumi menahan sepertiga tanamannya. Tahun kedua, langit menahan 2/3. Dan tahun ketiga, bumi menolak seluruh kehidupan. Dan saat itu tiba. Di suatu pulau yang dilupakan. Di tengah samudra yang luas, rantai Dajjal terputus. Langit menjadi gelap.
burung-burung terdiam. Dan sebuah bayangan besar mulai melangkah. Dajjal telah bangkit. Ia bergerak cepat dari timur ke barat, dari desa ke desa, dari negeri ke negeri. Tubuhnya besar, matanya buta sebelah. Tapi ucapannya manis, meyakinkan, dan berkilau bagaikan janji surga. Ia berkata, "Akulah Tuhan kalian, yang mampu menghidupkan dan mematikan." Dan celakanya, ribuan, jutaan orang akan percaya. Karena Dajjal membawa keajaiban yang menipu. Ia bisa menghidupkan orang mati, padahal itu hanya ilusi dari jin. Ia bisa menumbuhkan tanaman, mendatangkan hujan, membuat bumi kembali subur, bagi siapa saja yang beriman kepadanya. Tapi bagi yang menolak, Nabi Muhammad bersabda, Dajjal akan menjelajahi seluruh muka bumi. Tidak ada satupun tempat yang tidak diinjaknya, kecuali Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Dia akan mengepung kota-kota, menaklukkan hati manusia dengan fitnah dan sihir kekuasaan. Orang-orang miskin, yang lapar, yang lemah imannya, akan mengikutinya. Sungguh, kemunculannya bukan hanya fisik, tapi serangan terhadap akidah, terhadap keteguhan iman. Dajjal adalah simbol kekuasaan yang memabukkan. Ia menjanjikan dunia, kemewahan, makanan, teknologi. Tapi hanya bagi mereka yang menyembahnya. Bayangkan, bagaimana jika hari ini ia muncul di kotamu? Bagaimana jika ia berdiri di depan pintumu dan menawarkan emas, makanan, kemakmuran? Hanya dengan satu syarat. Mengakui dia sebagai Tuhan? Masihkah kau teguh pada keimanan? Saat itulah, kaum beriman harus bersembunyi. Harus memperkuat hati. Karena fitnah ini lebih menakutkan dari perang, kelaparan, atau kiamat itu sendiri. Itulah saat-saat mengerikan ketika Dajjal benar-benar muncul. Tapi ini baru awal dari fitnah yang sebenarnya. Part 3, Kekuatan Supernatural dan Tipu Daya Dajjal. Bukan hanya tubuhnya yang besar. Bukan hanya matanya yang menakutkan. Tapi yang paling mengerikan dari Dajjal adalah kemampuannya untuk menipu hati manusia. Dajjal tidak datang sebagai sosok brutal seperti yang dibayangkan sebagian orang. Ia datang sebagai penyelamat palsu, dengan karunia palsu, dan tanda-tanda kebesaran yang hanya ilusi. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Dajjal membawa sesuatu yang sangat menipu. Bersama Dajjal ada dua sungai, satu tampak seperti air jernih, dan satu seperti api yang menyala. Barang siapa yang menemuinya, masuklah ke sungai yang tampak seperti api, karena itu sebenarnya air yang sejuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah tipu dayanya. Apa yang tampak baik, sejatinya kehancuran. Dan yang tampak menakutkan, sejatinya keselamatan. Dajjal bisa menurunkan hujan atas tempat yang tunduk padanya, menyuburkan bumi dalam sekejap, menghidupkan kembali orang mati, meski sejatinya itu hanya tipuan jin, menunjukkan surga dan neraka, padahal yang ditunjukkan justru sebaliknya. Orang-orang melihat mukjizat, padahal itu adalah sihrul kabir, sihir terbesar yang pernah terjadi di muka bumi. Dajjal memiliki lidah yang memikat. Ia bicara tentang kedamaian, kemakmuran, kekuasaan. Ia menyamar sebagai pemimpin umat, sebagai pembawa solusi bagi dunia yang sedang porak-poranda. Dan akhirnya, ia mengaku sebagai Tuhan. Akulah Tuhan kalian. Lihatlah kekuatan yang kumiliki. Aku beri kalian hujan, makanan, kehidupan. Dan jutaan manusia akan percaya. Karena mereka sudah lapar. Sudah kehilangan harapan. Sudah putus iman. Salah satu ciri Dajjal adalah matanya buta sebelah. Tapi anehnya, dia mengaku sebagai Tuhan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa Dajjal buta sebelah matanya, dan Tuhan kalian tidak buta."
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi orang-orang tidak lagi peduli. Karena mata hati mereka juga sudah buta. Dajjal akan menguji setiap orang. Yang miskin akan digoda dengan harta. Yang lapar ditawari makanan. Yang ambisius ditawari kekuasaan. Bahkan, orang yang hafal Al-Quran, bisa goyah imannya jika tidak diberi keteguhan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seorang pemuda beriman datang menantang Dajjal. Ia dibunuh, lalu Dajjal menghidupkannya kembali. Namun sang pemuda justru berkata, "Sekarang aku semakin yakin, bahwa engkau adalah Dajjal yang dijanjikan." Tapi berapa banyak orang sekuat itu? Hanya iman sejati yang bisa bertahan. Satu-satunya pelindung kita dari tipu daya Dajjal adalah iman yang kuat. Bacaan Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi. Zikir dan doa perlindungan. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana jika Dajjal benar-benar muncul di zaman kita? Apakah kita akan mengenalinya? Atau justru ikut tersesat oleh tipu dayanya? Part 4. Perjalanan Dajjal menjelajahi dunia. Bayangkan, seorang makhluk bermata satu, bertubuh raksasa, membawa janji keselamatan di satu tangan, dan kehancuran di tangan lainnya. Ketika Dajjal dibebaskan dari belenggunya, dia tidak langsung muncul di pusat dunia. Ia memulai dari arah timur, dari tempat yang disebut oleh Nabi. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sana, ia melangkah, kota demi kota, negeri demi negeri. Tidak satu jengkal tanah pun yang akan ia lewatkan. Semua akan ia datangi. Kecuali 3 kota, Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Dajjal akan mencoba masuk ke kota-kota suci. Tapi Allah mengutus malaikat penjaga di setiap pintu. Dajjal terhalang. Namun jangan salah, Dajjal tidak menyerah. Di luar tembok kota, ia mengguncang penduduknya dengan tipu daya. Ia berteriak, "Keluarlah! Aku membawa kehidupan. Aku membawa makanan. Aku membawa kemakmuran." Dan sebagian besar manusia keluar dari kota suci untuk menyambut fitnah terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal akan tinggal di bumi?" Beliau menjawab, 40 hari. 1 harinya seperti setahun. 1 harinya seperti sebulan. 1 harinya seperti sepekan. Dan sisanya seperti hari-hari biasa. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, 1 hari seperti setahun. Dunia akan kehilangan keseimbangan. Matahari tidak terbenam. Musim tidak berganti. Kekacauan terjadi di mana-mana. Hadis lain menyebutkan, Dajjal akan menjelajahi seluruh dunia. Seperti hujan yang ditiup angin. Dia tak butuh pesawat. Tak butuh kendaraan. Langkahnya melampaui batas logika manusia. Ia bergerak sangat cepat. Tiba-tiba bisa muncul di satu wilayah. Dan menghilang dalam sekejap ke tempat lain. Dajjal tidak hanya menyasar negeri kafir. Justru, fitnah terbesarnya adalah kepada umat Islam. Ia akan masuk ke wilayah-wilayah Muslim. Menawarkan bantuan, pertolongan, kemakmuran. Dengan syarat satu, mengakui dia sebagai Tuhan. "Sujudlah kepadaku," katanya. "Maka kau akan kuberi makan dan kekuasaan." Banyak orang tertipu oleh kelaparan dan ketakutan. Iman manusia diuji pada titik paling genting. Sampai pada akhirnya, Dajjal akan menuju ke Syam. Di sanalah, akhir dari perjalanannya akan terjadi. Di Syam, di sekitar Damaskus. 2 kekuatan akhir zaman akan bertemu.
Imam Mahdi, dan Nabi Isa, alaihi salam. Tapi itu adalah cerita bagian selanjutnya. Pertemuan terakhir antara kebenaran dan kebatilan. Antara fitnah dan wahyu. Antara Dajjal dan pasukan Allah. Baik saudaraku, sekarang kita menginjak ke bagian terakhir, yaitu kematian Dajjal di tangan Nabi Isa As. Dan ketika dunia dilanda kegelapan, maka Allah turunkan cahaya dari langit. Di tengah kekacauan dan fitnah Dajjal yang menguasai dunia, langit tiba-tiba terbuka. Dari langit yang tinggi, turun sosok yang begitu bercahaya. Mengenakan dua kain berwarna kemerah-merahan. Rambutnya basah seolah baru keluar dari air. Tangannya bertumpu pada sayap dua malaikat. Itulah Isa bin Maryam, putra suci Maryam. Hamba Allah yang kembali. Bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai penyelamat dan saksi kebenaran. Nabi Isa tidak membawa Injil baru. Ia tidak membawa agama baru. Ia datang untuk menghancurkan fitnah Dajjal dan menghidupkan kembali syariat Nabi Muhammad. Beliau akan bergabung dengan Imam Mahdi dan bersama-sama memimpin kaum mukminin menuju kemenangan terakhir umat Islam. Setelah sholat bersama Imam Mahdi, Nabi Isa berkata, "Bukakan pintu." Di balik pintu itu ada musuh Allah, Dajjal. Pasukan Muslim keluar. Dan tepat di sana, Dajjal berdiri bersama pasukannya. Tapi, saat Dajjal melihat Nabi Isa, ia mulai mencair seperti garam yang terkena air. Fitnahnya runtuh. Kehebatannya sirna. Kebohongannya tak lagi mampu ia sembunyikan. Dajjal mencoba lari, namun tak ada tempat untuk bersembunyi. Nabi Isa mengejar Dajjal hingga ke tempat bernama Bablut, yang sekarang dikenal sebagai wilayah dekat Tel Aviv, Palestina. Disitulah tombak Isa menusuk tepat ke tubuh Dajjal. Darahnya mengalir. Nafas terakhirnya berhembus. Dan fitnah terbesar sepanjang sejarah umat manusia pun berakhir. Setelah terbunuhnya Dajjal, dunia memasuki masa kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tidak ada lagi peperangan. Tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi dusta dan kezaliman. Nabi Isa akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan seluruh manusia akan memeluk Islam. Wahai sahabat, kita bukan sedang menonton fiksi. Ini adalah janji Rasulullah dan kabar pasti dari Allah Azza wa Jalla. Jika fitnah Dajjal adalah yang terbesar, maka iman kita harus yang terkuat. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita menguatkan iman? Sudahkah kita mengenali fitnah sebelum ia datang membawa tipu dayanya? Terima kasih telah menyimak serial ini hingga akhir. Semoga Allah lindungi kita dari fitnah Dajjal dan kumpulkan kita bersama orang-orang beriman kelak di surga. Like, komen, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Subscribe untuk kisah sejarah Islam berikutnya.